untuk narasumber yang kedua. Silakan Dr. Rizky untuk membacakan dulu kurikulum vitae. Ya, Dr. Imam. terima kasih dok. Pembicara kita yang kedua, Dr. Imam Suseno Bayu Adi, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Riwayat saat ini beliaunya merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Bedah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kemudian dengan riwayat pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro dan spesialis bedah TKV-nya di Fakultas FK UNER dari Surabaya. Untuk Dr. Imam, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat pagi. Apakah suara sudah terdengar? Sudah, dok, terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini hanya melanjutkan dari Dr. Ahmad Budi ya. Dr. Ahmad Budi tadi sudah menjelaskan panjang lebar semuanya tentang critical CHD, di mana suatu critical CHD itu suatu penyakit jantung ya, penyakit jantung yang serius. Dia nggak seperti ASD, nggak seperti VSD, tapi dia serius. Kenapa? Karena kematiannya hitungannya bisa jam, bisa hari, bahkan lebih lama mungkin bisa hanya mingguan dia bisa hidup. Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang harus segera dikerjakan, urgensinya lebih tinggi daripada yang CHD seperti biasa. Biasanya pada pasien dengan critical CHD itu dia membutuhkan pembedahan yang segera. Oke, kemudian insiden tadi sudah dijelaskan juga bahwa kurang lebih 25% dari pasien dengan CHD dia mengalami critical CHD. Nah, kemudian pembagiannya kita membagi menjadi 4. Pertama adalah drug dependent lesion, kemudian yang kedua adalah obstructive TABVD, yang ketiga adalah congenital TAVB, jadi total AV block yang congenital, yang terakhir adalah neonatal heart failure. Kemudian yang drug dependent lesion tadi sudah banyak Dr. Rahmat Budi menjelaskan. Jadi ada yang obstruktif jantung kiri, obstruktif jantung kanan, dan ada yang namanya mixing. Contohnya apa? Seperti berikut. Jadi ada yang obstruktif jantung kiri ada namanya stenosis critical aortic stenosis HLAS, itu yang obstruktif jantung kiri. Dan yang obstruktif jantung kanan bisa PS critical, PA, TA, kemudian Epstein anomaly, dan yang mixing itu adalah TGA. Nah, ini yang HLAS. HLAS itu suatu penyakit. Jadi ini penyakitnya jarang ya. Tapi kalau misalnya terlambat mendiagnostik, dia segera, hitungannya mungkin hanya jam, mungkin atau hari, dia segera meninggal. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu chamber, satu ventricle yang bisa memompa darah, yaitu chamber yang sebelah kanan. Jadi tanda-tanda gimana? Tanda-tanda pasti dia pompanya akan kurang, kemudian seperti pulsasi distalnya juga kurang. Kemudian yang kita kerjakan apa? Untuk penanganan pertama harus sudah dilakukan oleh Dr. Ahmad Budi, kemudian setelah dirujuk kita akan melihat nih, kita akan bisa menentukan yang sebelah mana. Yang paling banyak dikerjakan itu adalah yang mengarah pada single ventricle. Jadi ventricle yang berfungsi akan kita fungsikan untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan menggunakan ada beberapa macam. Pertama yang pasti first stage-nya adalah menggunakan Norwood prosedur, kemudian second stage-nya akan menggunakan BGPS yang tadi ada Fontan. Kalau heart transplantation kayaknya untuk di Indonesia itu ya masih susah ya atau masih jarang untuk dikerjakan. Ini natural history-nya jarang sampai 6 minggu tuh. Jadi survival-nya itu di bawah 6 minggu. Kemudian banyak yang meninggal pada minggu-minggu awal, seminggu, 2 minggu, seperti itu. Nah, tadi juga dibahas masalah hybrid ya, saya juga membahas masalah hybrid, Dok. Jadi hybrid untuk Norwood ini adalah first stage atau langkah pertama. Jadi operasinya akan berlanjut ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada pasien datang dengan CHD yang melakukan first stage-nya, jangan selesai, nanti akan berlanjut menjadi selanjutnya.
pada yang no prosedur, di mana kita akan menggabungkan antara pulmonal dan ini awalnya adalah pulmonal, kemudian kita gabungkan menjadi suatu neo aorta, dan kita akan menambahkan bitisan di sini. Nah, kemudian yang hybrid, ini sebenarnya hybrid dari literatur dibilang memiliki good mid-flank survival-nya lebih baik daripada yang pada Norwood pada pasien-pasien dengan high risk ya. Misalnya pasiennya sudah kondisinya jelek seperti itu, maka hybrid bisa digunakan. Hybridnya gimana? Hybridnya bisa menggunakan suatu stenting PDA dan ditambah dengan stenting dari IAS, kemudian dari bedanya dia akan melakukan suatu bending pada pulmonary arteri kanan kiri untuk mengurangi dari overflow-nya. Seperti itu. Dan ini yang critical aortic stenosis, dia termasuk pada yang left heart stenotiknya ya. Jadi gejalanya mirip pada yang HLHS. Ini yang bisa dibantu oleh sejawat-sejawat semuanya untuk menentukan apakah dia bisa ke arah biventrikuler atau mengarah ke univentrikuler. Jadi luas dari mitralnya yang kurang dari 4,75, kemudian LV inflow-nya kurang dari 25 mili atau LV-nya smallish, maka dia pasti mengarah ke suatu single ventricle. Kemudian intervensi-intervensi apa yang bisa kita gunakan untuk membantu pasien dengan critical stenosis? Yang pertama bisa menggunakan valvulotomi. Jadi perkutan masuk balon, kemudian kalau misalnya mungkin balonnya tidak ada atau sebenarnya kita menggunakan open, tapi dengan risiko yang mungkin lebih besar ya. Nah, untuk yang hampir mirip dengan yang tadi, cuma mirip yang DKS, jadi yang untuk stenosis aortic stenosis kita menggunakan Damus K stencil. Dia juga sama, dia juga univentricle, di mana adalah operasi yang pertama, dan nanti yang kedua akan berlanjut ke BGPS, yang ketiga adalah frontal. Ini yang right side obstruction, banyak sudah tadi dijelaskan sama Dr. Rahmat Budi ya. Jadi dari bedah kita hanya menambahkan pada selain misalnya ada kejadian ruang CAT-nya tidak bisa dipakai atau mungkin balonnya tidak ada, kita bisa bantu untuk melakukan seperti yang ini. Misalnya pada PS critical kita bisa melakukan untuk bitisan, atau misalkan pada yang atrial tricuspid kita bisa melakukan ya atrial septektomi dengan melakukan CBB seperti itu. Tapi ini semua bisa dikerjakan oleh intensivis dari pediatrik. Kemudian yang kanan lagi ada yang namanya TOF ya, TOF atau misalnya VSD dengan PA atau VSD dengan PS. Yang bisa kita kerjakan adalah mencegah dari PDA itu menutup, bisa dengan menggunakan prostaglandin atau stenting dari PDA, dan dari bedah kita bisa menggunakan satu bitisan. Nah, yang kedua adalah obstruktif TAPVD. Ini suatu kelainan di mana TAPVD itu adalah PV-nya atau pulmonary veins-nya itu dia tidak masuk ke atrium kiri, dia masuk ke arah atrium kanan, sehingga jantungnya itu, yang jantung kanan dia mengalami overflow ya di situ ya. Dia ada 4 tipe, suprakardiak, intrakardiak, infrakardiak, dan mixing. Yang paling banyak malah suprakardiak. Tapi yang paling berbahaya ini adalah infrakardiak. Walaupun dia jarang ya, tapi dia sangat berbahaya. Kenapa? Karena infrakardiak itu dia masuk ke vena cava-nya itu melalui arah abdomen dulu. Jadi dia ada vena vertikalis ke bawah, ke abdomen, kemudian naik lagi ke atas. Nah, di daerah di hiatus esofagus dia bisa mengalami penutupan atau konstriksi di situ, sehingga yang darah mau balik ke arah kanan dia akan terganggu. Nah, pada yang TAPVD yang infrakardiak itu adalah suatu emergensi segera. Jadi segera harus dilakukan operasi pada TAPV yang obstruktif.
Diagnostiknya gimana? Ya, kita kembali lagi diagnostik menggunakan ekokardiografi atau misalnya menggunakan suatu CT angiografi kalau misalnya ada. Kemudian ini adalah repair TAPVD. Repair TAPVD adalah suatu true surgical emergency ya. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan terjadinya PH, kemudian kalau lama-lama dibiarkan kan, kemudian dia bisa jadinya gagal jantung seperti itu. Nah, ini juga suatu kritikal di mana terjadi suatu AV block. AV block itu yang bawaan ya, sebenarnya bisa diagnosis dari dalam kandungan, kemudian saat melahirkan, kemudian bisa dilihat dari EKG-nya, EKG-nya pada 24 jam pertama. Untuk AV block mungkin banyak ya sudah bisa mendiagnostik untuk AV block, dari EKG sudah bisa, dan harus segera dikerjakan, misalnya dengan permanent implantation. Ya, kita memasang bisa dengan endocut ataupun dengan epicardium lead, dan kita pasang di chambernya di sini. Ini yang neonatal heart failure, sudah dijelaskan juga banyak, ada yang AP window, ada yang trunkus, ada yang Alcapa, PDA dan sebagainya. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Umam Susena, materinya juga tidak kalah menarik ya.